Hai semuanya, bersamamu Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempelajari setiap indikator secara lebih rinci. Jika diperlukan, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengajak Anda untuk mempelajari setiap indikator korporasi dengan lebih cermat. Sekarang kita akan menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini Criteo SA, ticker CRTO. Review berdasarkan informasi per 15 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Criteo SA ADR termasuk dalam subkategori Advertising. 50 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Lihat tabel pesanan di akhir video. Total untuk perusahaan, 8 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori, 1,8 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar saham A secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar secara agregat adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 8 poin untuk perusahaan Criteo SA ADR. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Criteo SA dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Criteo SA menunjukkan dinamika minus 20%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 23,5%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar korporasi Criteo SA ADR senilai 1,52 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 90 miliar dolar. Criteo SA ADR memiliki pangsa 1,678% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 1,05 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 26 miliar dolar. Criteo SA menyumbang porsi sebesar 4,018%. Membandingkan saham nilai tukar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Criteo SA ADR pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 1,678%. Nilai bukunya sebesar 4,018%. Yang 139% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan perusahaan adalah 0,105 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi neraca berjumlah 10% dari modal. Hasil hutang perusahaan, baik, 1 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 13,7. Rata-rata pada subkategori adalah 30,6 dan ini 55% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 111 juta dolar. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 176 juta dolar. Yaitu 58,4% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Nilai perusahaan terhadap saldo pendapatan adalah 0,8. Rata-rata pada subkategori adalah 1,2. Yaitu 33% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 1.930 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 3,060 juta dolar. Dan ini 59% lebih banyak dibandingkan saat ini.
Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 1 poin. Marine penjualan sebesar 5,8%, dengan rata-rata subkategori sebesar 3,8%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 2%. Penilaian marine penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dilihat dari jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,824%. Yang 104% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan saat ini. Criteo SA, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah sebesar $432.000. Dan di subkategorinya ada Rp212.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 103,8%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah Rp31,7.000. Rata-rata di subkategori adalah $6,9.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 357%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Bagian pendapatan untuk setiap karyawan perusahaan adalah $550.000. Menurut subkategori $184.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 199%. Estimasi volume penjualan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 5,8% dengan rata-rata subkategori sebesar 6,6%. Ini adalah indikator pemerasan singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 31% untuk perusahaan Criteo SA ADR. Sedangkan untuk subkategori tingkatnya sekitar 42%. Secara teknis, sekuritas subkategori dinilai lebih tinggi daripada perusahaan Criteo SA. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $27,92. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $55,74. Perbedaan antara perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 100%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini menggunakan sistem evaluasi referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil penilaian Criteo SA. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli pada $27,93 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan metodologi penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 31,44. Stop loss ditetapkan pada 24,42. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini transaksi ditetapkan secara independen pada akhir sesi bursa pada tanggal 15 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, QUAD, adalah perdagangan jual penyeimbang. Video pesanan saldo akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, pesanan utama atau penyeimbang. Order kedua ditutup secara otomatis.
Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Anda adalah penonton paling keren di seluruh dunia.